Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah, channel resmi kebun berkah, yaitu channel yang menginformasikan kepada sahabat kebun berkah semua terkait tentang pertanian, kehutanan, perkebunan, wisata, terutama wisata alam ataupun kuliner yang memiliki basis agro atau pertanian. Channel ini juga menginformasikan kepada sahabat kebun berkah terkait tentang Sukarobot ya, yaitu sebuah pelatihan kepada putra-putri sahabat kebun berkah semua di bidang robotik, coding, animasi, dan web programming. Silakan bagi putra-putri sahabat kebun berkah yang menginginkan mengembangkan keahliannya, skillnya, ataupun sekedar hobi, bisa mendaftarkan diri ke Sukarobot Academy Bogor, di mana alamatnya adalah di Komplek Ciamas Riverview, Blok C10, Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Atau bisa menghubungi leader kami, yaitu Mas Budi. Nanti insya Allah nomor Mas Budi akan kami share di deskripsi video ini. Dan channel Junediono Kebun Berkah juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani dan produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama petani-petani yang sudah bergabung di Kebun Berkah. Untuk itu, sahabat kebun berkah semua, kami berharap sahabat kebun berkah berkenan untuk meramaikan channel ini dengan cara subscribe, join, dan share. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, sesuai dengan janji kami terkait tentang perubahan atau pencabutan SE Dirjen Pedas RH nomor SE.4 tahun 2023 tentang pelaksanaan geotagging tanaman rehabilitasi hutan dan lahan yang dicabut oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan nomor 5 tahun 2024 tentang pelaksanaan geotagging tanaman rehabilitasi hutan lahan-lahan. Sahabat kebun berkah, surat edaran ini ditujukan kepada Kepala UPT lingkup Direktorat Jenderal Pedas RH, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan, serta Direktur atau pimpinan pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, terkait tentang surat edaran Dirjen ini dilatar belakangi ada beberapa hal ya. Yang pertama, bahwa dalam rangka pelaksanaan pencatatan tanaman yang menggunakan metode geotagging yang awalnya sudah ditetapkan oleh dengan surat edaran Dirjen Pedas RH nomor SE.4 tahun 2023 tentang pelaksanaan geotagging tanaman rehabilitasi hutan, namun dalam surat tersebut belum mengatur terutama penggunaan geotagging oleh dinas provinsi maupun pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan. Untuk itu maka diperlukan surat edaran baru ya, agar pelaksanaan geotagging dapat dilakukan oleh dinas yang membidangi kehutanan di tingkat provinsi maupun para pemegang izin. Sedangkan tujuan dari surat edaran ini adalah memberikan panduan kepada pelaksana kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan baik pemerintah provinsi maupun swasta dalam pelaksanaan geotagging. Serta tujuannya adalah agar bisa terlaksananya pencatatan tanaman, terutama menggunakan metode geotagging sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan RHL. Adapun ruang lingkup dari SE ini adalah kegiatan-kegiatan RHL atau rehabilitasi hutan dan lahan seperti rehabilitasi, pembangunan unit pengelolaan sumber daya alam atau UPSA, pembangunan hutan kota, pembangunan hutan rakyat, penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS, penghijauan lingkungan, penanaman KBR, dan juga bisa dilakukan oleh penanaman dari berbagai sumber pembiayaan, misalkan CSR. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun dasar dari SE ini adalah
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan, Peraturan Menteri LHK Nomor 59 Tahun 2019 tentang penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai atau Rehabdas, Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang kebun bibit rakyat, Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Ortala KLHK, dan yang kelima adalah Peraturan Menteri LHK Nomor 23 Tahun 2021 tentang pelaksanaan RHL. Dan tata cara pelaksanaan geotagging dicantumkan di dalam lampiran, di mana lampirannya ada dua, yaitu lampiran 1 dan lampiran 2, yang insya Allah akan kami bahas ya. Dengan diterbitkannya surat edaran ini, maka surat edaran Dirjen Pedas RH nomor SE.4-set-gas-3 tahun 2023 tentang pelaksanaan geotagging tanaman RHL dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ya. Ini ditetapkan tanggal 3 September 2024 oleh Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, ini kita membahas lampirannya ya. Ini lampiran pertama ya. Ini adalah pelaksanaan geotagging RHL untuk kegiatan-kegiatan seperti reboisasi dan sebagainya ya. Nanti kita coba pelajari satu persatu. Ini adalah lampiran surat edaran Dirjen Pedas RH nomor 5 tahun 2024, manual pelaksanaan geotagging tanaman rehabilitasi hutan dan lahan. Terkait prasyarat pelaksanaannya ya, ini ada ketentuan umum. Ini geotagging dilaksanakan pada kegiatan reboisasi, pembuatan UPSA dan tanaman KBR. Ini dilakukan oleh BPDAS ya. Yang kedua, geotagging tanaman kegiatan pembangunan hutan rakyat, pembangunan hutan kota oleh dinas yang membidangi urusan kehutanan. Geotagging tanaman kegiatan lingkungan ini oleh UPT Dirjen Pedas RH ataupun oleh dinas provinsi yang membidangi kehutanan sesuai dengan sumber pembiayaannya. Yang keempat adalah geotagging tanaman kegiatan penanaman dalam rangka Rehabdas, dilakukan oleh pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan dan atau oleh tim penilai keberhasilan tanaman yang dibentuk oleh Direktur Konservasi Tanah dan Air atas nama Dirjen Pedas RH. Dan yang kelima adalah geotagging tanaman kegiatan penanaman penghijauan lingkungan dari berbagai sumber pembiayaan antara lain CSR atau Corporate Social Responsibility, crowdfunding maupun swadaya yang dapat dilakukan secara voluntary participation oleh pelaksana kegiatan ya. Jadi dalam lampiran ini terkait tentang pelaksanaan geotagging RHL itu dilakukan oleh beberapa pihak sesuai dengan kegiatannya ya, mulai dari 1 sampai 5 yang tadi kita bacakan. Yang keenam, yang B adalah waktu pengambilan foto. Waktu pengambilan foto untuk tanaman reboisasi, UPSA, hutan kota, hutan rakyat, KBR maupun penghijauan lingkungan dilakukan dengan ketentuan yang pertama, geotagging P0 atau penanamannya dilakukan bersamaan dengan penanaman bibit dan atau paling lambat akhir tahun penanaman P0. Geotagging P1 dilakukan bersamaan dengan kegiatan P1 dan atau paling lambat akhir tahun P1. Dan geotagging P2 dilakukan bersamaan dengan kegiatan P2 dan atau paling lambat akhir tahun P2. Adapun
Waktu pengambilan foto geotagging tanaman penanaman dalam rangka rehab das dilakukan paling lama 1 tahun sebelum pengajuan permohonan penilaian keberhasilan untuk kepentingan serah terima tanaman, atau juga atau dilakukan setelah diterbitkannya surat perintah tugas dari Direktur KTA kepada tim penilai tanaman hasil rehab das. Ya. Yang ketiga, pengaturan tim kerjanya ya. Yang pertama, pembentukan tim kerja, dan tim kerja ini dibentuk oleh Kepala BPDAS untuk pelaksanaan geotagging tanaman rebusasi dan tanaman UPSA. Untuk Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan adalah untuk pelaksanaan kegiatan tagging tanaman hutan rakyat dan hutan kota. Pimpinan ataupun direktur pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pelaksanaan geotagging penanaman dalam rangka rehab das. Kepala UPT lingkup Ditjen PDASRH atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan sesuai dengan sumber pembiayaan untuk pelaksanaan geotagging tanaman penghijauan lingkungan. Atau juga untuk yang kelima adalah Ketua Pengelola KBR untuk pelaksanaan geotagging tanaman KBR, namun di bawah supervisi Kepala BPDAS. Pimpinan organisasi atau pelaksana kegiatan penanaman dari sumber pembiayaan lainnya seperti CSR, crowdfunding, dan swadaya. Dan yang terakhir adalah dalam pelaksanaan geotagging penanaman dalam rangka rehab das, ada aturan yang pertama, pemegang PPKH untuk geotagging dalam rangka pengajuan penilaian tanaman, atau Direktur Konservasi Tanah dan Air dalam rangka pelaksanaan penilaian keberhasilan tanaman RHABDAS. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, ini adalah unsur tim kerjanya ya. Ini ada sketsa. Bentar, ini ternyata terlalu besar sahabat kebun berkah. Ini adalah, kesini lagi. Ini adalah alurnya ya. Ini ada penanggung jawab, ada ketua tim kerja, ada regu pelaksana, regu pengumpul dan pengelola, dan regu pendukung ya. Ini adalah struktur tim kerjanya. Penanggung jawab sendiri memiliki tugas, yaitu Kepala Satker atau pimpinan organisasi yang melaksanakan kegiatan geotagging tanaman RHL. Tugasnya melakukan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian dalam pelaksanaan geotagging RHL. Yang ketiga adalah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan geotagging kepada Dirjen PDAS RH. Ketua tim merupakan salah satu staf atau personil yang ditunjuk oleh Kepala Satker atau pimpinan organisasi untuk memimpin pelaksanaan geotagging. Syaratnya memiliki kemampuan mengkoordinasi dan teknik pelaksanaan geotagging. Yang kedua, mengkoordinir dan memastikan alat dan bahan geotagging tersedia dan berfungsi dengan baik. Yang keempat, mengkoordinir dan memastikan kegiatan geotagging tanaman dilaksanakan di lokasi penanaman. Yang kelima, melaksanakan hasil kegiatan kepada penanggung jawab. Regu pelaksana merupakan staf atau personil yang ditunjuk Kepala Satker organisasi melaksanakan pengambilan foto geotagging di lapangan, memiliki kemampuan peralatan dan teknik pengambilan foto geotagging. Yang ketiganya, fungsinya atau tugasnya adalah memeriksa dan memastikan alat dan bahan geotagging tersedia dan berfungsi dengan baik. Yang keempat, melaksanakan pengambilan foto geotagging tanaman di lokasi penanaman dan menyampaikan foto hasil geotagging pada tim pengumpul dan pengolah data. Regu pengumpul dan pengolah data. Regu dan pengolah data merupakan staf atau personil yang ditunjuk oleh Kepala Satker atau pimpinan organisasi untuk melaksanakan pengumpulan foto dan pengolahan data geotagging di lapangan, sehingga dia harus memiliki kemampuan menggunakan peralatan dan teknik pengumpulan foto dan pengolahan data geotagging. Yang ketiga, memeriksa dan memastikan alat dan bahan pengumpul foto dan pengolahan data geotagging tersedia dan berfungsi dengan baik. Yang keempat, menyiapkan sarana penyimpanan data bersifat hard disk ataupun tautan ya, dan mengumpulkan, menyimpan foto geotagging yang telah dilakukan oleh tim pelaksana. Yang kelima adalah memverifikasi kesesuaian jumlah foto tanaman
metadata koordinat lokasi geotek, dan foto yang diduga sama dan atau terduplikasi. Yang keenam adalah menganalisis dan mengolah data foto geotagging, data spasial geotagging, penanaman bibit, serta data numerik perkembangan hasil geotagging dari lapangan. Yang ketujuh adalah merekap dan melaporkan hasil foto geotagging tersebut pada ketua tim ya. Ini adalah rekapannya ya, sahabat kebun berkah. Ini ya, silahkan bisa dipelajari ya. Regu pendukung merupakan staf, personil atau anggota kelompok tani yang membantu pelaksanaan geotagging di lapangan. Ya. Dalam rangka fleksibilitas pembentukan tim kerja, maka Kepala Satker atau pimpinan organisasi yang melaksanakan kegiatan geotagging tanaman RHL dapat berkoordinasi dengan UPT Dirjen Beda Daerah terkait, personil dan peralatan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan geotagging. Yang kedua adalah dalam hal pelaksanaan geotagging digunakan untuk penilaian keberhasilan tanaman, maka pembentukan tim kerja terkait dengan pengawasan dan penilaian dapat mengacu pada peraturan LHK nomor 23 tahun 2021. Yang ketiga adalah dalam pelaksanaan geotagging tanaman dalam rangka Rehabdas, tim penilai keberhasilan tanaman yang dibentuk oleh Direktur KTA sekaligus sebagai tim kerja geotagging ya. Ya, dan metode pelaksanaannya bisa dengan metode sensus maupun metode sampling. Yang kelima ya, terkait tentang teknik penarikan sampling. Untuk penentuan intensitas sampling, tim melaksanakan geotagging tanaman RHL pada kegiatan P0, P1 dan P2 dengan IS sebagaimana tabel ya. Ya, jadi ada intensitas sampling yang harus dipedomani dalam melakukan geotagging untuk setiap kegiatan RHL ini ya. Silakan sahabat kebun berkah tinggal membacanya. Ada rebuisasi sampai dengan tanaman KBR. Ya. Catatan beberapa hal yang harus dipedomani oleh kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua terkait dengan besaran IS. Nah, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kebijakan dari masing-masing instansi. Untuk kegiatan penanaman Rehabdas, besaran IS geotagging sebesar 100% atau sensus untuk persyaratan permohonan penilaian keberhasilan dan serah terima tanaman. Atau untuk paling kecil 5% di dalam kegiatan proses penilaian keberhasilan ya. Jadi ada dua, untuk usulannya sendiri 100% dan ketika tim mengecek keberhasilan cukup mengambil sampling 5% dari 100% yang dikerjakan oleh pengusul ya. Yang ketiga adalah penarikan sampel petak ukur ya untuk rebuisasi, UPSA, penanaman dalam Rehabdas menggunakan metode systemic sampling with random start. Sedangkan untuk hutan kota, hutan rakyat, penghijauan lingkungan ataupun penanaman KBR bisa menggunakan systemic sampling with random start ataupun bisa pervasive sampling, disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang kedua di dalam melakukan sampling adalah metode systemic sampling with random start. Ini ya caranya. Pertama, membuka aplikasi Global Mapper misalkan ya di komputer, lalu masukkan layer lokasi penanaman dengan file SHP penanamannya ya. Nah, ini silakan sahabat kebun berkah bisa membacanya ya. Nih, silakan. Ini adalah bagaimana cara membuat sampel ya, systemic with random start ya. Ini caranya sudah ada semuanya. Ada membuka soft ArcGIS dan sebagainya. Ini sudah kita satu-satu sudah runtut ya di dalam SE ini ya. Ini langkah yang ke-12. Setelah selesai maka klik kanan pada layer ya. Ini tampilannya seperti ini ya nantinya. Ini kotak-kotak merah ini adalah PU nya ya, petak ukurnya ya. Ini seperti ini ya, tampilan sampel PU nya seperti ini nantinya. Dan
itu adalah systemic sampling dengan metode random startnya ya. Yang ketiga adalah menggunakan purposive sampling misalkan ya. Menarikan sampel dengan menggunakan purposive sampling dapat dilakukan dengan pertimbangan ya. Tadi tidak serta-merta bisa langsung digunakan ya, tapi harus mempertimbangkan yang pertama faktor biofisiknya, misalkan kerapatan tanamnya, jarak lokasi penanaman, kelerengan maupun aksesibilitas ya, karena susah dijangkau dan sebagainya ya, tentunya menggunakan purposive sampling. Yang kedua adalah ketersediaan waktu, yang ketiga adalah ketersediaan biaya, dan yang keempat adalah ketersediaan tenaga ya. Ini adalah pertimbangan yang dilakukan untuk menggunakan metode purposive sampling. Nah, ini sahabat kebun berkah adalah contoh menggunakan purposive sampling ya. Misalkan ini kan lokasi persemaian kita ya, misalkan ini ada jauh banget ini ya, jauh ini misalkan saja ya, maka kita tentukan purposive samplingnya ada di sini, yang di lingkaran ini ya. Ya. Sebagai contoh saja ya sahabat kebun berkah. Bab yang kedua adalah terkait persiapan. Ini menggunakan peralatan ya, terutama terkait tentang apa yang akan dikerjakan nantinya. Kita harus mempersiapkan peralatannya. Ini ada peralatan lapangan ya, silakan sahabat kebun berkah, mulai dari GPS, bisa juga smartphone yang ada fitur GPS-nya, ada OS Android maupun iOS. Ada juga GPS map kamera, silakan aplikasi verifikasi akurasi GPS, misalkan ya, peta offline, misalkan Avenza Map, ada pengemas file foto, misalkan RAR atau WinRAR. Jangan lupa power bank ya disediakan, flash disk maupun kabel data, ada external hard disk ya, silakan sahabat kebun berkah lengkapi. Yang kedua adalah peralatan pengolahan dan analisis data. Ini adalah komputernya yang ada disknya ya. Nah, ini ya, contohnya ya, verifikasi duplikat foto, misalkan VisiPic ya. Silakan bisa menggunakan aplikasi yang lain ya. Untuk kompres foto tanpa menghilangkan info metadata, misalkan bisa menggunakan Fastun ataupun Photoresizer ya, Fastun Photoresizer. Yang perlu diperhatikan oleh sahabat berkah adalah dapat menggunakan peralatan atau aplikasi lain sepanjang dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan geotagging ya sahabat berkah. Jadi silakan menggunakan peralatan-peralatan lain ataupun aplikasi lain dengan syarat dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan geotagging. Sahabat kebun berkah, peralatan sudah kita siapkan, maka bahannya ya, sekarang bahannya berupa alat tulis, ada peta rancangan kegiatan ya, bisa rebuisasi, UPSA, hutan kota, hutan rakyat, rehabdas, kompensasi, penanaman berbagai sumber pembiayaan ya, kita siapkan ya rancangannya. Yang ketiga adalah tolisitnya ya. Lalu yang poin yang C adalah penyiapan peta kerja digital. Ya, peta kerja digital merupakan peta dalam format georeference bentuk PDF yang akan digunakan sebagai panduan navigasi dalam kegiatan geotagging di lapangan. Peta ini harus disiapkan ya dengan menggunakan software ArcMap dengan langkah-langkah. Sahabat kebun berkah bisa membacanya ya. Ini pertama, membuat project baru ya, langsung layout ya, kita buat layoutnya. Ini tampilan layoutnya, dan jangan lupa mengatur ukuran halaman ya. Ini cara mengatur ukuran halamannya, file, lalu kita klik page and print setup ya. Pada bagian map diklik page size ya, ini kayak gini ya, silakan bisa diatur ya sahabat kebun berkah. Ini tampilannya seperti ini ya, pengaturan layout peta. Langkah yang keempat ya, klik add data untuk menambahkan data shape file blok penanaman kegiatan RAL.
serta data shapefile pendukung lainnya yang berguna di lapangan, misalkan ada jalur, alur sungai, kontur maupun sebagainya. Ini ya, ini caranya seperti ini ya, gambarnya penambahan data shapefile ya. Setelah kita membuat, maka ekspor layout peta kerja ke dalam format Portable Document Format atau PDF. Caranya klik file lalu export map, maka akan muncul kotak dialog export map. Maka setelah itu atur ya, ini caranya atur file name seperti ini ya. Silahkan sahabat kebun berkah sesuaikan dengan SE yang ada. Yang keenam, setelah hasil ekspor berupa PDF, maka kita masukkan ke dalam Avenza Map ya. Kita masukkan ke Avenza Map. Yang ke-D adalah instalasi aplikasi. Yang pertama, aplikasi perekam data geolokasi ya. Aplikasi perekam data geolokasi digunakan untuk mengambil titik koordinat lokasi atau objek foto geotagging di lapangan dengan menggunakan smartphone yang dilengkapi fitur GPS. Salah satunya adalah timestamp yang merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk kegiatan geotagging ini ya. Apabila sahabat kebun berkah menggunakan timestamp, maka silakan bisa diinstal ya di Play Store. Ini cara menginstalnya bisa di Play Store ketika untuk smartphone dengan sistem operasi Android, atau Application Store, App Store untuk smartphone dengan sistem operasi iOS. Ya, silakan diinstal aplikasi smart timestamp ini ya. Jangan lupa ya, lakukan pengaturan timestamp ya, atur teksnya, warna, ukuran, jenis, atur tanggal pengambilan foto, atur koordinat ya. Jangan sampai tidak diatur ya, nanti sahabat kebun berkah. Ini caranya ya. Silakan bisa dibaca SE-nya. Yang kedua adalah aplikasi pengelola peta kerja digital ya. Aplikasi Avenza Map ini digunakan untuk menampilkan peta kerja secara digital yang telah dibuat menggunakan aplikasi ArcGIS atau ArcMap pada tahapan penyiapan peta kerja ya. Ini caranya ya, pengaturan aplikasi Avenza ya. Kita juga mengedownload ya, entah itu di Play Store maupun Application Store untuk iOS. Silakan ya, dan kita atur juga Avenza Map-nya sahabat kebun berkah. Nah, seperti ini cara ngaturnya ya. Ini. Oke. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, yang kedua adalah bab pelaksanaan. Butir A-nya adalah teknik teknik geotaggingnya. Yang pertama adalah verifikasi akurasi posisi GPS ya. Untuk memastikan lokasi pengambilan foto berada pada titik penanaman, maka diperlukan verifikasi posisi alat atau GPS. Salah satu tool yang dapat digunakan pada perangkat Android adalah GPS Test ya. Ini harus dilakukan ya, jangan sampai kejadian kita merasa sudah melakukan pengambilan foto geotagging di suatu lokasi tetapi masih di rumah misalkan. Jangan sampai seperti itu ya. Nah, ini adalah penggunaan GPS Test ya. Caranya seperti ini ya. Silakan dibaca sahabat kebun berkah. Inilah akurasinya 0 sampai 15 meter ya, sahabat kebun berkah. Harus jangan melebihi 15 ya, harapan saya. Ya, 0 sampai 15. Syukur-syukur bisa 0, berarti presisi sekali sahabat kebun berkah. Ya, gambar tampilan informasi GPS dalam GPS Test. Lalu yang B adalah klik setting, lalu centang pilihan menu run GNSS in background agar HP secara terus-menerus mencari sinyal satelit GPS terbaik meski saat HP tidak digunakan ya. Walaupun HP-nya tidak digunakan, masih bisa mencari sinyal satelit GPS. Ini tampilannya seperti ini ya. Kita ketik setting, lalu centang ini ya, centang ini run GNSS in background ya. Yang butir C, buka kembali Avenza Map dan pastikan posisi terkini berada di dalam poligon lokasi penanaman
yang akan dilakukan geotagging ya. Butir kedua, jika koordinat lokasi sudah stabil dengan akurasi kurang dari 15 meter, maka ambil posisi foto orientasi potret ya. Jadi kita mengambil fotonya potret ya, jangan landscape ya, dan atur sudut pengambilan foto ke arah utara. Yang kedua, jarak pengambilan foto diusahakan sedekat mungkin dengan objek, namun tetap mempertahankan bentuk utuh tanaman. Dapat dengan menambahkan lensa eksternal bersudut lebar atau wide lens. Yang keempat adalah klik tombol shutter ya. Ya, seperti ini ya. Nih kita kelihatan ada tanggalnya, ada akurasinya ya. Nah, kita klik kalau sudah benar tombol klik ini. Sahabat kebun berkah, setelah kita mengambil foto geotagging, langkah yang B adalah pengarsipan dan pengiriman foto geotagging. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada saat pengiriman dan pengunduhan banyak foto, maka foto-foto hasil geotagging sebaiknya dikemas terlebih dahulu menjadi satu file menggunakan aplikasi pengemas foto. Misalnya adalah RAR ya pada smartphone Android. Ini RAR pada smart Android ini ya. Langkahnya download RAR, silakan buka aplikasinya nih ya. Nah, ini klik pilihan add ya, tanda plus ya, add misalkan. Dan pada archive option tentukan nama folder, lokasi atau penyimpan dan beri nama filenya. Misalkan contoh geotag rar, lalu klik OK. Ini contohnya ya, archive name, klik. Nah, nanti kita geotag rar misalkan, ataupun browse yang lainnya silahkan ya, agar mudah diingat oleh sahabat kebun berkah. Pastikan filenya menggunakan file-file yang mudah diingat. Yang kelima, file geotagger dapat dikirim ke tim pengumpul dan analisa data. Dan keenam, apabila tim pengumpul dan analisa data memastikan bahwa tahu mengkonfirmasi bahwa foto yang dikirim sudah sesuai, maka foto dalam perangkat dapat dihapus untuk meningkatkan ruang penyimpanan dalam perangkat. Lalu yang C adalah pengumpulan dan analisa data. Ini adalah pengumpulan yang pertama, pengumpulan data. Ya, kita siapkan sarana penyimpan data, misalkan hard disk misalkan ya, ataupun soft disk ya. Di dalam hard disk untuk lokasi penyimpanan foto geotagging ya, data numerik serta data spasial. Ini formatnya ya. Silakan sahabat kebun berkah ya, ini formatnya. Nama BBDAS, tahun berapa, ada kegiatan rebusasi, penghijauan ini ya. Silakan diatur dengan format semacam ini ya. Yang C, simpan seluruh data foto-foto hasil geotagging sesuai dengan nama folder pelaksana. Format penamaan folder pelaksana misalkan adalah nama satker, tahun tanam, tipe RHL-nya ya, apakah reboisasi, apa hutan kota dan sebagainya ya, lalu nomor kontraknya dan dokumentasinya. Data yang sudah tersimpan di dalam hard disk ataupun penyimpanan lokal selanjutnya dapat dilakukan proses analisis. Sahabat kebun berkah, analisis yang pertama adalah verifikasi duplikasi foto ya. Ini contohnya menggunakan VisiPic ya. Kita install VisiPic, tampilannya seperti ini ya. Yang kedua, setelah kita install maka kita bisa menggunakan VisiPic ini, cari folder lokasi penyimpanan foto pada jendela Explorer VisiPic. Kemudian klik folder penyimpanan foto geotagging dan ciri folder yang akan ditandai akan dianalisis ya. Klik menu tambah folder sehingga nama folder yang akan dilakukan scanning foto tampil pada kotak dialog. Ya, caranya semacam itu ya sahabat kebun berkah. Ini adalah cara bagaimana melakukan analisis duplikasi foto pada aplikasi VisiPic. Hasil fotonya ya yang sama atau terduplikasi akan ditampilkan pada kotak dialog di sebelah kiri jendela Explorer VisiPic. Ya, seperti ini ya sahabat kebun berkah, nanti ada jendelanya ya. Kalau benar-benar fotonya sama maka hapus foto yang berduplikasi.
Langkah yang kedua adalah pengolahan dan visualisasi data. Ini adalah foto hasil geotagging yang sudah tersimpan dan sudah dipastikan tidak ada duplikasi dan sebagainya. Maka kita melakukan pengolahan ya dan visualisasi data ke dalam peta rancangannya ya. Ini caranya ya. Ini adalah caranya, sahabat kebun berkah. Membuka toolbox-nya ya. Ini sahabat kebun berkah, cara-caranya bisa lengkap di SE Dirjen ini ya. Untuk KPR juga ada, silahkan sahabat kebun berkah. Ya, silakan bagaimana menganalisis ya, visualisasikan foto-foto geotagging ke dalam peta. Nah, bab yang keempat adalah pelaporan. Yang A adalah mekanisme pelaporan ya. Untuk laporan pelaksanaan geotagging di tanaman ditujukan kepada Direktur Rehabilitasi Hutan ya, tembusannya ya, untuk kegiatan reboisasi dan UPSA oleh Kepala BPDAS ya. Jadi masing-masing satker atau organisasi tadi yang melakukan geotagging melaporkan hasil pengolahan dan analisis data yang telah divalidasi oleh kepala satker atau pimpinan organisasi kepada Dirjen ya, ininya kepada Dirjen BPDAS RH. Nah, tapi tembusannya untuk kegiatan tertentu di Direktorat Rehabilitasi Hutan, itu kegiatan yang tertentu itu adalah reboisasi, UPSA ya, ini hutan rakyat dan hutan kota, pelaporannya oleh kepala dinas ya, rehabilitasi hutan dan lahan dari berbagai sumber pembiayaan oleh pimpinan organisasi atau pelaksana kegiatan ya. Jadi laporannya ke Dirjen, tembusannya ke Direktorat RH. Yang kedua adalah laporan pelaksanaan geotagging tanaman kegiatan penanaman dalam rangka Rehabdas oleh Direktur atau pimpinan pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan yang ditembuskan ke Direktorat Konservasi Tanah dan Air ya. Adapun format laporannya ini silakan ya, sahabat kebun berkah, ini seperti ini ya laporannya. Ya. Ini adalah foto geotaggingnya ya, foto kegiatan geotagging. Ini peta SHP-nya, ini filenya ya. Peta hasil foto geotaggingnya skalinya 1:100, ini adalah contohnya ya. Dan yang terakhir adalah mekanisme reward dan punishment ya. Jadi laporan tadi yang dikumpulkan dan dilaporkan kepada Dirjen BPDAS RH ini juga bisa digunakan untuk memberikan penghargaan atau sanksi sesuai aturan dan kebijakan yang berlaku ya, silakan. Dan sahabat kebun berkah yang berbahagia, saya mohon maaf terkait tentang video sebelumnya dengan judul sekilas perbedaan antara surat edaran Dirjen BPDAS RH nomor SE.4 dengan surat edaran Dirjen BPDAS RH nomor 5 tahun 2024. Pada saat itu kami menginformasikan bahwa ada 2 lampiran ya. Namun setelah saya cek hanya ada 1 lampiran saja ya. Jadi saya mohon maaf terkait tentang komparasi tadi ya, Oke, jadi terkait dengan informasi pada video yang sudah kami upload kemarin, kami mohon maaf ya, ada kesalahan ya, ternyata hanya ada 1 lampiran dan sudah menggabungkan kegiatan-kegiatan yang ada. Kalau kemarin di dalam video yang sudah kami upload itu menggunakan lampiran 1 untuk kegiatan yang bersifat reboisasi, UPSA, sedangkan lampiran yang kedua adalah kegiatan-kegiatan yang penghijauan lingkungan ya. Jadi saya mohon maaf terkait kesalahan di dalam melakukan sosialisasi. Terima kasih dan tetap semangat sahabat kebun berkah semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat kebun berkah. Dan jangan lupa untuk subscribe, join, dan share terkait channel ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.